Terima kasih Bapa. Kalau Raja kami, Elohim kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah Jum ini. Kami bersyukur ya Bapa, anugerah-Mu terus menuntun kami. Kami boleh bertemu sekalipun lewat ibadah Jum, tapi kami satu di dalam Roh-Mu, dalam konsep areput ya Bapa. Dalam nama Yesus Masih yang sudah masuk, Tuhan jamah Tuhan berkati. Yang masih belum masuk, biarlah anugerah-Mu, pertolongan kuasa Roh-Mu dan pengawalan para malaikat-Mu mempercepat langkah umat-Mu untuk masuk dalam ibadah Jum ini, untuk kami sharing satu dengan yang lain, berbicara tentang Torah-Mu. Dalam nama Yesus Masih, haleluya. Amin. Mari kita bersukacita sambil menunggu saudara kita yang lain. Jerusalem, 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 Jerusalem. Jadi jelek rekamannya, ada yang membelakangnya. Jangan lagu gereja itu. Enggak, bisa tarik mas-mas. Bagaimana kita
syukur bagimu Tuhan. Apa lagi? Sepenuhnya percaya Mesias akan datang. Aku percaya Mesias.
semesta, Elohim semesta, Elohim apa? Oh itu Sesasim Anisim. Coba buka lagu anukanya sekarang belajar. Ada Pak di grup ada. Ada di sini. Menurut Hanalu, anu madikin. Menurut Hanalu, kami pilih menurut amarung hamu madikin. Salam Bapak Ibu semua, salam Bu Esther, salam Bu Bella. Kita mulai sharing kita. Gimana kabar Bu Bella, Bu Esther? Puji Rohim, baik Pak. Amin. Selalu Gimana baik dan semuanya semakin yang ada baik. di puncak, sehat kah? Sehat, puji. Sangat sehat. Sangat sehat semua Pak, Bu, Bu. Oke, kita mulai. Yang ngomong sekarang. Bu Esther. Gak usah disebut-sebut Bu Esther ya.
Salah. Gak usah disebut-sebut. Menyusul boleh. Apanya, Lagi Pak? ngapain di puncak? Oh Lagi iya, ngapain di iya. puncak? Lagi ibadah. Lagi ibadah kita di puncak Bu Esther. Nyusul. Iya, Pak. Melakukan apodah. Iya. Apodatov. Iya. Amin. Sekarang kita masuk serinya. Ini saya kasih judul, mengapa bangsa Israel menolak Yesua. Ini saya kutip dari 13 pengakuan iman Judaisme atau Ortodoks maupun Mesianik, karena mereka satu pemahaman di dalam konsep Pardes, dalam konsep 13 iman percaya orang Judaisme atau Israel maupun Ortodoks maupun Mesianik. Sini ada 5 alasan kenapa bangsa Israel menolak Yeshua HaMashiach. Jadi karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada para rabi, dan para rabi merumuskan bagaimana bangsa Israel menanti-nantikan Mesias seturut dengan pola Israel atau iman Judaisme. Tetapi terkadang banyak orang salah pemahaman, karena memang Yeshua HaMashiach datang sebagai juru selamat yang kita sudah mengerti, yang sudah kita dibukakan, yaitu yang disebut konsep Mashiach ben Yusuf. Jadi di dalam halaka atau aturan para rabbinik, bahwa Mesias yang akan datang itu, yang datang itu otomatis harus memulihkan atau menyelamatkan Israel dan memulihkan kembali kerajaan Daud. Itulah makanya disebut Mesias bin Yusuf dan Mesias bin David. Kita bangsa-bangsa selama ini kita dalam kekristenan menganggap bahwa Mesias datang sebagai juru selamat, tapi Mesias datang kedua kalinya yaitu dia datang sebagai raja. Secara tidak langsung memang ada titik temunya, tapi konsepnya yang sangat berbeda dengan bangsa Israel. Itu makanya waktu Yeshua HaMashiach datang pertama kali di Yerusalem, dia tidak langsung mengguncang bait suci atau para imam-imam. Dia tidak membukakan kedatangannya kepada imam-imam, tapi dia membukakan kedatangannya kepada orang-orang biasa yang tidak masuk hitungan di dalam kalangan pembesar-pembesar Israel, itu imam-imam besar, karena kedatangannya yang pertama bukan untuk sebagai raja, tapi membuka anugerah keselamatan, membuka pintu anugerah ke seluruh bangsa di dunia ini. Itu makanya dia disebut Mesias Sang Juru Selamat. Tetapi di kali yang kedua nantinya, kedatangan yang sedang kita nantikan, dan juga umat Israel yaitu Judaisme maupun Ortodoks, ultra Ortodoks pun sangat menanti-nantikan Mashiach bin David, yaitu apa? Mesias Sang Raja yang akan memulihkan kerajaan Israel dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah salah satu alasan mengapa bangsa Israel menolak, bahkan belum siap menerima Mesias
bin David sebagai raja. Dan kalau kita baca kitab suci dalam perjanjian baru, Brit Hadasa, itu selalu murid-murid bertanya kepada Yesua HaMashiach, apakah engkau memulihkan kerajaan Daud? Itu selalu dalam pertanyaan mereka, karena di dalam pemikiran mereka, di dalam apa yang mereka mengerti, itu bahwa Mesias itu akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Di sini kita mulai konsep Mesias atau Mashiach di dalam agama Yahudi adalah Mashiach ben David atau Raja Mesias yang akan datang. Jadi di dalam halaka-halaka Judaisme, itu halaka itu aturan-aturan, dan itu selalu diikuti, dan Yesua pun mengikuti halaka. Waktu dia datang di Yerusalem, dia beribadah di sinagog, bahkan di bait suci, dia selalu mengikuti halaka-halaka yang sudah dibuat oleh bangsa Israel melalui para rabi. Pertama kita lihat di sini, di dalam pemikiran orang Israel, Yesua datang adalah untuk memulihkan kerajaan Daud. Ini pertama sekali yang selalu ada di dalam pikiran atau di dalam otak atau di dalam pandangan bangsa Israel, bahwa Mesias itu akan datang memulihkan kerajaan Israel. Itu makanya kalau kita baca, nanti akan kita lihat di bawah, dua murid yang pulang ke Emmaus, itu ada di kitab Markus, ada di kitab Lukas. Mereka kecewa karena Yesua mengalami kematian. Karena di dalam pemikiran mereka, dan mereka sudah sangat berharap bahwa Mesias Yesua HaMashiach yang datang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem itu untuk memulihkan Israel. Dan hanya sebagian kecil kelompok beribu-ribu yang percaya kepada Mesias itu melalui para rasul, dan diambil salah satu yang ahli kitab, ahli Torah, yang kita sebut dengan rabi, yaitu Rabi Saul, itu Rasul Paulus. Kristen menyatakan itu sebagai rasul, tapi bangsa Israel menyebut Rabi Paulus, Rabi Saul. Coba dibaca Yeremia 23 ayat 5-6, karena bangsa Israel selalu berpegang kepada Torah. Jadi segala sesuatu didasarkan kepada Torah, bahwa dia akan datang, tetapi bangsa Israel pulang masih ada selubung, masih ada kelipa yang menyelubungi mata Israel, sehingga tidak melihat bahwa Yesua datang dan dia akan mengalami kematian dan bangkit kembali. Itu yang ditulis di dalam Torah. Boleh dibaca, Bu Bella atau Bu Esther, mulai dari yang Zoom. Yeremia 23 ayat 5-6. Yeremia 23 ayat 5-6. Lihatlah, hari-hari itu datang, firman Adonai, bahwa aku akan membangkitkan sebuah tunas yang benar bagi Daud, dan seorang raja akan memerintah dan bertindak dengan bijaksana, serta akan melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Pada hari-harinya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan tinggal dengan aman. Dan inilah namanya yang menyertakan dirinya, Adonai Tsidkenu. Amin. Adonai Tsidkenu. Jadi ini ya. Jadi ini selalu ada di dalam pemikiran orang-orang Israel atau Judaisme. Dikatakan karena ini adalah kitab nubuat, tapi mereka ada yang tertutup bahwa Yesua itu akan datang. Di sini jelas dikatakan, inilah sekarang yang sedang kita nanti-nantikan, bahwa Mesias tadi yang kita nantikan itu salah satu itu pengakuan iman percaya orang Israel. Nanti
sahabat depan akan kita tulis. Itu ada 13 pengakuan iman Israel. Anima amin behemuna selena. Aku percaya bahwa Mesias itu akan datang. Tapi yang mereka nanti-nantikan bukan Mesias bin Yusuf, tapi Mesias bin David, yaitu yang akan memulihkan kerajaan Israel dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, yaitu di Olam Haba, yaitu di Gan Eden yang akan datang. Yeremia 30 ayat 8 sampai 10. Yeremia 30 ayat 8 sampai 10. Maka akan terjadi pada hari itu firman Elohim Sebaot, aku akan mematahkan kuk dari tengkukmu, dan aku akan menghancurkan belenggu-belenggumu, dan orang-orang asing tidak lagi akan melayaninya, tetapi mereka akan melayani Elohim mereka dan Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Dan engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, firman Elohim, janganlah menjadi gentar hai Israel, karena lihatlah aku akan menyelamatkanmu dari jauh dan keturunanmu dari negeri ketertawanan, dan Yakub akan kembali dengan tentram serta menjadi tenang. Tidak ada seorang pun yang membuatnya takut. Amin. Nah, ini akan memasuki kerajaan 1000 tahun saat Yesua bin David yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun datang di Yerusalem. Dan saudara dan saya, Bu Bella, Bu Esther, Bu Ulin, Bu Ropita, semua kita sini, Pak Wawan, dan seluruh umat yang ada di Kehilat secara khusus, dan juga umat yang lain di luar Kehilat juga akan ikut Exodus. Jadi ini kita sudah mengerti, bukan rapture, kita belum naik ke Samim, tapi Exodus tiba-tiba kita sudah ada secara supranatural bersama dengan saudara-saudara kita itu bangsa Israel yang ada di Yerusalem memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini yang dikatakan tadi, dan Yakub itu bangsa Israel secara jasmani, secara gen akan kembali dengan tentram. Kita sudah mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa Kejaksaan Agung Israel sudah memanggil semua umat Israel yang ada di diaspora untuk kembali ke Yerusalem, mempersiapkan dan membangun bait suci yang ketiga sebagai sarana untuk menyambut kedatangan Raja kita, ya Raja segala Raja, yaitu Yesua bin David. Jadi ini saya kasih 3 alasan bagaimana mengapa bangsa Israel menolak Yesua. Karena waktu Yesua datang, bahkan bangsa Israel belum kembali dari semua bangsa, bahkan belum dipulihkan kerajaan Daud, tapi dia hanya memberitakan Besora dan hanya memberitakan Injil kepada murid-murid, dan murid-murid 12 murid itu menjadi rasul-rasul untuk membukakan kebenaran bagi bangsa-bangsa. Yeskel 34 ayat 23 sampai 24. Ayo yang ada di sini. 34, 23 sampai 24. Tadi ada di grup, sudah dikirim ke grup. Aku akan meneguhkan seorang gembala atas mereka. Dia akan mengembalakan mereka. Hambaku Daud, ia akan mengembalakan mereka, dan ia akan menjadi gembala bagi mereka. Dan aku Elohim, dan aku Adonai akan menjadi Elohim mereka, dan hambaku Daud menjadi seorang raja di tengah-tengah mereka. Aku Adonai telah mengatakannya. Nah, dia Daud akan datang, yaitu raja, yaitu Raja David. Makanya disebut Yesua bin David, raja dari keturunan Daud, itu suku Yehuda. Yesua Hamasya sebagai bin David dari keturunan Daud, itu makanya disebut Daud. Daud tidak mungkin lagi hidup kembali, tapi karakter Daud yang memulihkan, membuat kerajaan Israel menguasai saat di zamannya
dan menaklukkan semua musuh itu akan bangkit, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu bagian yang pertama, karena salah satu alasan bangsa Israel menolak Yeshua karena Yeshua belum jadi raja datang di Yerusalem. Jadi belum dibukakan selubung-selubung para imam-imam besar, hanya kelompok kecil seperti rasul-rasul itu 12 murid yang dibuka klipotnya. Sehingga karena rancangan Yeshua datang belum untuk menjadi raja di Israel, tapi apa? Membuka pintu anugerah kepada bangsa-bangsa. Dan Yeshua datang, kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu bahwa Yeshua HaMashiach bukan disalibkan, tetapi disalibkan karena dia menyerahkan hidupnya. Ya udah dipelajari ya, kita belajar mungkin bulan yang lalu kita belajar Yeshua dibunuh atau menyerahkan hidupnya. Dia adalah menyerahkan hidupnya. Makanya waktu Petrus mencabut senjatanya, dia katakan, sarungkan pedangmu itu. Tidakkah engkau tahu bahwa aku bisa memanggil para malaikat? Jadi kalau dia ingin menghalau semua tentara-tentara Romawi, serdadu-serdadu Roma, dia tinggal panggil malaikat, bahkan ia sendiri pun mampu menghalau mereka. Tapi karena dia mengerti, waktu dia duduk berdiri berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi kehendak Bapa dan Yeshua HaMashiach benar-benar menyerahkan hidupnya. Jadi bukan dipaksa disalibkan, tapi dia berserah karena memang untuk itu dia datang. Kalau darahnya tidak tercurah di kayu salib, tidak ada meterai bagi saudara dan saya untuk memasuki terikat dengan perjanjian Abraham, Ishak dan Israel dan memasuki olam abad. Bagian kedua, salah satu apa? Mendirikan bait suci kembali. Ini yang kita nanti-nantikan. Karena apa? Waktu Yeshua masih datang, dia tidak selalu di bait suci, bahkan dia hanya di gua-gua, di kelompok-kelompok. Jadi dia belum datang ke bait suci, dia hanya datang sana waktu mengacak-acak pedagang-pedagang itu dan tukang-tukang penukar-penukar uang. Jadi dia belum mengambil alih bait suci. Bahkan setelah kematian Yeshua HaMashiach, bait suci dihancurkan. Inilah salah satu alasan sampai saat ini ortodoks, ultra ortodoks masih belum terbuka kelipahnya. Kapan kelipah ortodoks terbuka? Siapa yang bisa memberikan argumen, jawaban? Kapan selubung ortodoks terbuka? Waktu Yeshua datang dan memerintah kerajaan 1000 tahun. Setelah Bubela nanti sudah sama dengan Israel, membuat Israel cemburu ilahi. Jadi ditunggu sampai kepenuhan bangsa-bangsa. Apa kita pelajari kemarin? Apa itu ingat kenapa Efraim dijadikan anak? Apa? Klepa. Melo Hagoim, kepenuhan. Kelipah dibuka setelah banyak Melo Hagoim itu kepenuhan bangsa-bangsa hidup di dalam Torah. Amin. Jadi ini salah satu. Jadi nanti makanya sekarang bangsa Israel begitu giat untuk membangun bait suci ketiga. Kenapa? Menyongsong kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi kalau ini sudah mulai, kita lihat nanti tanggal 20 apa gerakan Donald Trump, kita lihat benarkah dia dipersiapkan menjadi Kores akhir zaman. Kita tinggal tunggu. Karena peringatan ini menjadi warning bagi kita semua. Kejarlah kebenaran. Lihat bagaimana di California
Dulu itu kampung saya, California itu. Tapi lihat bagaimana mereka bangganya dengan harta dunia. Tapi dalam sekejap mata lihat, tidak ada yang bisa diselamatkan. 1.000 triliun 900 berapa itu dalam sekejap mata. Dari sini kita mengerti bahwa harta dunia itu tidak ada artinya. Tapi harta surgawi itu Torah kebenaran yang sudah dibukakan bagi saudara dan saya. Mari kita pegang kuat-kuat. Jangan pernah lalai berpegang kepada Torah di setiap langkah hidup kita. Ingat selalu ada 3 hal. Ada Elohim di atas kita yang selalu melihat dan mendengar, dan ada malaikat yang selalu memantau perjalanan hidup kita, dan malaikat ada yang selalu mencatat segala tindakan-tindakan hidup saudara, baik maupun tidak baik. Ini nanti yang akan dipulihkan, bahwa kedatangan Yesua wajib memulihkan bait suci. Makanya saat ini bangsa Israel tahun lalu, kalau nggak salah, Menteri Dalam Negeri, Menteri siapa itu, sudah naik ke Al-Aqsa. Bahkan dikatakan akan dibuat menjadi steril. Silakan dibaca Yesaya 2 ayat 1 dan 3. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Yesaya anak Amos telah melihat perkara mengenai Yehuda dan Yerusalem, dan itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung Bait Adonai didirikan di atas puncak gunung-gunung, dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Adonai, ke Bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Zion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Amin. Jadi ini sedang kita nanti-nantikan bahwa bait suci Bukit Sion akan dipulihkan kembali, puncak gunung-gunung, dan akan ditinggikan di bukit-bukit, dan segala bangsa itu termasuk saudara dan saya yang sudah kembali ke Mesikim, kita akan dibawa ke sana. Ini nubuat yang diberikan kepada Mesias bin David. Mika 4 ayat 1. Ini mau makan roti enggak ini? Ada nih. Namun pada hari-hari terakhir akan terjadi bahwa gunung Bait Elohim akan didirikan mengatasi puncak gunung-gunung, dan dia akan ditinggikan lebih daripada bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan datang bertuin-tuin kepadanya. Amin. Jadi nanti seluruh bangsa akan datang. Itu makanya sekarang mari kita menjadi Rika Remnen. Yang sudah membaca Rika Remnen, saya kena baca kelipahnya, selubungnya sudah dibuka. Bahwa kita harus benar-benar ikut Eliezer supaya kita bisa masuk ke rumah, ke kemah daripada Ishak. Ishak itu adalah gambaran Yesua HaMashiach. Jadi tanpa kita mengikut bangsa Israel, terus mengikut bangsa Israel itu sekarang pengajaran-pengajarannya dan tata cara ibadahnya, otomatis saudara akan nyasar masuk ke rumah mana. Tetapi kita yakin dan percaya sekarang kita sudah pegang sit-sit Yahudi, kita pasti masuk ke rumah Ishak menjadi mempelai Yesua HaMashiach. Zakaria 6 ayat 13. Ya, dia akan membangun tempat suci Adonai, dan dia akan membawa keadilan, dan dia akan duduk serta memerintah di atas tahtanya, dan dia akan menjadi imam di atas tahtanya, dan nasihat damai sejahtera akan ada di antara keduanya. Itu keduanya artinya apa? Israel dan Yehuda, dan juga bangsa-bangsa yang
menggabungkan diri dengan Israel. Yeskel 37, 26, 28. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi sesuatu perjanjian kekal dengan mereka. Dan aku akan menempatkan mereka dan melibatkan mereka. Dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Dan tabernakelku akan ada bersama mereka. Dan aku akan menjadi Elohim mereka. Dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa aku, Adonai, menguduskan Israel. Ketika tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya itu kerajaan 1000 tahun akan dibangun di Yerusalem. Ini yang sedang kita nantikan. Nanti korban dipersembahkan kembali di Bait Suci yang ketiga dengan Yeshua HaMashiach yang melakukannya menjadi imam besar kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bahwa di mata atau di dalam pemikiran orang-orang Israel yaitu Judaisme, bahwa Yeshua datang adalah untuk mengumpulkan kembali bangsa Israel dari pembuangan. Jadi waktu kedatangan Yeshua HaMashiach, bangsa Israel sudah berserak di antara bangsa-bangsa termasuk Roma. Dan saat itu belum dikumpulkan oleh Yeshua HaMashiach. Bahkan Yeshua HaMashiach hanya selalu ada di Yerusalem. Siapa yang mendapat mujizat di antara atau di luar bangsa Israel selama di Yerusalem itu ada dua. Di luar orang Israel yang menerima kuasa mujizat terjadi melalui Yeshua HaMashiach hanya dua orang. Anjing juga siapa itu? Makan dari meja tuannya. Siro, Finesia, dan Perwira. Saya lupa namanya ayatnya. Katakanlah satu kata, aku pun prajurit. Itu. Cornelius. Bukan Cornelius. Dia prajurit yang perwira dia, tapi anaknya sakit keras. Dan dia nggak mati. Dia katakanlah satu kata, sebab aku adalah prajurit, apabila komandanku memerintahkan kepada aku menurutinya. Pergilah, imanmu besar gitu. Anak buahnya. Iya, anak buahnya, prajuritnya. Nah itu ya, jadi mengumpulkan kembali. Jadi waktu Yeshua datang belum membawa yang di pembuangan. Nanti ini kita lihat bahwa semua kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua sebagai raja, sebagai bin David, mereka bangsa Israel semua akan dibawa dari antara bangsa-bangsa bersama-sama dengan kita yang ada di Kehilat kasih mula-mula. Amin. Amin. Yesaya 11 ayat 11 dan 12. Yang terakhir. Pemulihan orang yang tersisa dan akan terjadi pada hari itu. Tuhan akan menggerakkan lagi tangannya untuk kedua kalinya untuk memulihkan sisa umatnya yang tertinggal dari Asyur dan dari Mesir dan dari Patros dan dari Ethiopia dan dari Persia dan dari Sinear dan dari Hamat dan dari pulau-pulau di laut. Dan dia akan mengangkat sebuah panji bangsa bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Jadi dari seluruh penjuru bumi, timur, utara, barat, selatan nanti semua berkumpul. Dari timur kita datang dari bersama Yahudi Ortodoks yang ada di Manado, yang ada di mana-mana di sini, dan juga kita yang sudah menyatu dengan Israel akan dibawa pulang ke Yerusalem, memasuki Olam Haba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu alasan yang ketiga. Bangsa Israel akan dikumpulkan dari pembuangan. Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Janganlah takut karena aku besertamu. Aku akan membawa keturunanmu dari timur dan aku akan mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak lelakiku dari jauh
dan bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Di ujung-ujung bumi ini, kita ini dari Indonesia, dari timur akan dibawa ke tanah Israel, memerintah bersama dengan Yesus. Makanya dikatakan, janganlah takut, karena aku besertamu, aku akan membawa keturunanmu dari timur. Siapa itu? Timur itu saudara dan saya, kita adalah di timur bumi. Dan aku mengumpulkan dari barat, yaitu dari Amerika Latin, semua masuk dari sana. Dan aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, tidak lagi penahanan, dan juga dari selatan. Semua akan datang berkumpul di Yerusalem. Makanya kalau kita lihat sekarang gerakan Israel itu Abraham Accord. Itu makanya banyak Timur Tengah sudah mulai menggabung hubungan diplomasi dengan Israel, dan karena mereka sudah semakin dibukakan bahwa kita adalah satu keturunan Abraham, kita tidak perlu berpisah, kita adalah satu keturunan. Jadi itu nanti saat bangsa Israel dikumpulkan, makanya dikatakan banyak pengajar-pengajar mengatakan jangan sampai bangsa Israel kembali kita belum dipenuhi dengan Torah. Jadi saat bangsa Israel nanti sudah kembali, kita sudah siap kalau kita sudah dipenuhi dengan Torah. Itu makanya dikatakan Melo Hagoim. Itu pernyataan Yakub kepada Efraim dan Manase. Kenapa? Efraim dan Manase sekalipun mereka lahir tinggal di kerajaan Mesir yang mayoritas penyembah berhala, tapi Efraim dan Manase tidak terlibat, tetap berpegang pada Torah karena Yusuf bapaknya itu yang menjadi gambaran. Yeshua bin Yusuf itu adalah berpegang kepada Torah. Jadi kita pun saat ini di antara bangsa-bangsa, sekalipun saudara kita, keluarga kita masih terlibat tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Torah, mari kita jangan terlibat lagi. Supaya apa? Supaya kita dijadikan Melo Hagoim, yaitu kepenuhan bangsa-bangsa, dan kita dipersatukan kepada Israel atau dientengkan, yang kita lihat di bahasa Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia itu dicangkokkan atau dipersatukan dengan Israel. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, mengapa bangsa Israel belum siap menerima Yeshua HaMashiach pada kedatangan yang pertama? Karena kedatangan Yeshua HaMashiach di dalam pemikiran Israel itu menciptakan perdamaian dunia. Itu salah satu dalam pemikiran mereka. Padahal saat itu bangsa Israel masih ada dalam pembohongan, ada dalam tekanan, itu yang sudah memancar di antara bangsa-bangsa, tapi belum dibawa ke dalam tanah Israel. Dan satu nanti alasannya apa? Kenapa Yeshua HaMashiach datang yang kedua kalinya ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, karena sudah diciptakan dimulai kerajaan 1000 tahun. Jadi apa yang dirancangkan dunia saat ini, satu ekonomi, digitalisasi, kemarin di TV ya, Opung Luhut sudah melakukan apa secara langsung bahwa akan dilakukan digitalisasi di Indonesia dalam segala hal, khususnya dalam pemerintahan. Jadi untuk ini salah satu nanti dimanfaatkan oleh Yeshua HaMashiach. Jadi sudah satu pemerintahan, sudah semuanya sistemnya sudah siap, dan Yeshua tinggal mengambil alih. Inilah perdamaian nanti yang akan terjadi. Yesaya 2 ayat 3-4. Akan Bu Esther? Yesaya 2 ayat 3-4. Dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Elohim,
ke bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Elohim dari Yerusalem, dan dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa, dan akan meneguhkan banyak orang, dan mereka akan menempang pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak menjadi alat pangkas. Bangsa tidak mengangkat pedang atas bangsa, atau mereka tidak akan belajar perang lagi. Jadi zaman setelah Yesus datang tidak ada lagi militerisasi, tidak lagi menciptakan senjata, tidak ada lagi rudal balistik, tapi semuanya pedang sudah diubah menjadi bajak. Inilah yang selalu kita nyanyikan saat hari Sabat, Kimit Sion Tesei Torah. Jadi akan terjadi nanti pengajaran Torah kembali kepada sisa-sisa bangsa-bangsa yang tinggal di kerajaan 1000 tahun nanti akan dibukakan pengajaran Torah. Ini perdamaian dunia. Siapa yang mengajarkan Torah? Itu saudara dan saya yang sudah menjadi Hagoim. Jadi bagaimana nanti sistemnya kita belum tahu. Apakah kita nanti ditempatkan atau dikirim ke Indonesia, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita memerintah bersama dengan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Alasan yang kelima, menyebarkan pengetahuan tentang Torah dan tentang Elohim Israel, dan akan menyatukan umat manusia menjadi satu seperti dikatakan, maka Elohim akan menjadi raja atas seluruh bumi. Perhatikan ini. Maka Elohim akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Elohim adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Itulah yang dikatakan oleh para rabi. Disinilah nanti saat ini nama Bapa disebut kembali seperti yang disebut oleh Aharon saat api Tuhan turun. Jadi ini masih banyak banyak pakai nama Yahweh, ada yang nama Yehua, ada yang nama Adonai. Karena kita sudah bersatu dengan Israel, lebih baik kita, karena apa? Itu saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Rabi. Kalau engkau menyebut nama Tuhan dengan Yod Hei Vav Hei, tapi masih ada geram, masih ada iri hati, masih ada lason hara, masih ada mata yang najis, masih ada tangan-tangan yang belum kudus, itu sama dengan menyebut nama Elohim kita Yod Hei Vav Hei dalam kesia-siaan. Jadi kalau karakter manusia lama kita belum mati secara total, atau kita belum bisa menaklukkan yetzer hara kita, jadi kita panggil Bapa, Elohimku, Adonai, karena Yesus masih juga menyebut Adonai. Makanya di Matius dikatakan tidak semua orang yang menyebut Tuhan Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu disebut Adonai, Adonai, Adonai. Jadi itulah yang perlu kita renungkan saat ini, bahwa satu-satunya itulah disebut Adonai Ehad, Adonai Shikenu. Jadi hanya Dia, tidak ada yang lain. Itu ditulis dalam Zakaria 14 ayat 9, boleh dibaca, silakan balik Victor. Dan pada hari itu Elohim akan menjadi raja atas seluruh bumi. Adonai lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nah, jadi namanya pun satu. Jadi tidak ada beda tafsir. Sudah datang imam besar menyebut nama Elohim kita, yang kita sudah belajar bahwa dia adalah Ein Sof, di luar jangkauan umat manusia, sebab dia berada di luar ruang dan waktu. Yohanes 12 ayat 14 sampai 15.
Yesua menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Gitu ya. Nanti menyebarkan nama Yesua, Torah. Jadi nanti di akhir zaman dalam kerajaan 1000 tahun, Yesua datang sebagai raja dan dia akan mengajarkan Torah di seluruh bumi, dan hanya Bapa satu-satunya yang dipuji disembah di seluruh bumi. Itulah 5 alasan mengapa bangsa Israel itu, para orang bijak atau para imam-imam besar, masih terselubung atau masih ditutup kelipanya. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, Rabi Saul, di kitab Roma pasal 11 bahwa kelipah bangsa Israel, khususnya para imam-imam, sengaja ditutup. Itulah yang disebut rahasia sampai apa? Sampai Melo Hagoim, sampai kepenuhan bangsa-bangsa itu, saudara dan saya, penuh dengan Torah. Kita lanjut. Jadi 5 ya, ini alasannya karena ini ada di dalam 13 pengakuan Judaisme. Nanti ada sahabat saya kasih pengajarannya. Ini salah satu yang ke-12. Itu halakah-halakah Yahudi. Jadi itu diizinkan oleh Elohim supaya apa? Supaya kedatangan Mesias Yesus Hamasiah benar-benar tergenapi. Kedatangan yang pertama itu untuk menjadi juru selamat, dan kedatangan yang kedua benar-benar dia menjadi raja, dan bangsa Israel sudah sangat siap menantikan Mesias Hamasiah, raja yang akan datang. Bangsa Israel sangat mengharapkan kedatangan Mesias untuk memulihkan, menebus Israel. Di dalam pemikiran orang Israel, Mesias Yesua datang adalah untuk memulihkan kerajaan David. Itulah makanya murid-murid selalu bertanya, apakah engkau akan memulihkan kerajaan David? Ini yang selalu ada di dalam pemikiran mereka. Jadi mereka tanya, apakah kau raja yang akan memulihkan kerajaan Daud? Memulihkan kerajaan Israel? Kenapa? Itu mereka sangat nanti-nantikan. Itu mereka sangat merindukan pemulihan kerajaan Daud. Karena saat itu Daud sangat berjaya, semua musuh-musuh takluk dan sungguh luar biasa. Jadi ini yang akan dipulihkan di kerajaan 1000 tahun itu oleh Mesias bin David yang sedang kita nanti-nantikan, dan kita pasti dibawa ke alam haba. Itu yang dipertanyakan murid-murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Silakan, siapa sekarang? Lukas ya. Kisah. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Oleh karena itu sesungguhnya tatkala berkumpul bersama, mereka menanyai dia dan mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Nah, jadi Yesus sendiri tidak memberikan jawaban. Dikatakan apa? Hanya Bapa yang punya hak untuk menentukan ketetapan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Dikatakan sini, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Jadi itu hak prerogatif daripada Bapa. Yesus dikirim pertama sekali adalah untuk membuka pintu anugerah kepada bangsa-bangsa itu lewat memberitakan besorak melalui para rasul. Tapi nanti ada wewenang yang sudah Tuhan tetapkan 1 hari lagi. Biarlah saat itu terjadi, saudara dan saya sudah siap. Semua kita sedang berbicara sekarang, semua banyak
hamba-hamba Tuhan berbicara tentang kedatangan Yesus Hamasiah. Tetapi mari kita belajar, kalau dia datang hari ini, kalau dia datang besok, kalau dia datang pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan, sudahkah saudara dan saya sudah menjadi Melo Hagoim atau sudah dipenuhi dengan Torah yang menjadi standar untuk ikut dibawa ke olam haba, siap menantikan Yesus Hamasiah. Bukan kita jadi penonton, tapi benar-benar kita ikut Exodus ke Yerusalem. Oh, Yesus datang, tapi kalau kita nggak ikut, itu sangat penyesalan yang tidak bisa disesali, tidak lagi waktu. Itu makanya dikatakan apa? Saat Yesus datang, saat bangsa Israel sudah pulih, usahakan hidup saudara dan saya sudah layak, siap memasuki olam haba. Lewat apa? Melo Hagoim, kepenuhan bangsa, kepenuhan bukan jumlah tapi apa? Kepenuhan hidup di dalam Torah. Seperti sekarang kita melakukan avoda, itu salah satu apa? Jeripaya kita, usaha kita untuk melakukan hal yang benar seturut dengan Torah. Lukas 24 ayat 18 sampai 27. Dan sambil menjawab, seorang yang namanya Kleopas berkata kepadanya, apakah engkau satu-satunya yang hidup sebagai orang asing di Yerusalem, dan engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi atasnya pada hari-hari ini? Dan dia berkata kepada mereka, apa itu? Dan mereka berkata kepadanya, peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu yang telah menjadi seorang nabi, yang penuh kuasa dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Herodes dan seluruh bangsa ini. Dan bagaimana para imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Dan dahulu kami berharap bahwa dia adalah orang yang akan segera menebus Israel. Tetapi kenyataannya dengan semua ini, hari ini memasuki hari ketiga sejak apa yang telah terjadi itu. Namun juga beberapa wanita dari antara kami telah mengejutkan kami setelah pagi-pagi sekali datang subuh. Dan karena tidak menemukan penjelasannya, mereka kembali dengan mengatakan, bahkan telah melihat penampakan malaikat-malaikat yang mengatakan dia hidup. Dan beberapa di antara mereka yang bersama kami telah pergi ke kubur dan telah mendapat buah sama seperti yang para wanita itu katakan demikian. Tetapi mereka tidak melihat. Tidak melihat. Dan dia berkata kepada mereka, hai orang-orang bodoh dan lamban hati untuk percaya pada segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Jadi di sini katakan Yesus membuka kelipat tentang nubuat bahwa Yesus datang dan harus disalibkan, dan benar-benar harus disalibkan di kayu salib dan mati, bangkit kembali. Bukankah seharusnya Hamasiah menderita hal-hal ini supaya juga masuk ke dalam kemuliaannya? Dan dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab-kitab yang dimulai dari Musa dan dari seluruh para nabi, yaitu termasuk di kitab Mazmur. Sini katakan, murid yang ada di Emmaus ini, ya, di Lukas ini, Emmaus dikatakan, dan sambil menjawab setelah mereka berjalan bersungut-sungut kecewa karena mendengar kabar Yesus mati dan bangkit kembali, tapi selubungnya belum dibuka, belum dimengerti. Jadi ini makanya kita harus mengerti, kalau orang belum dibuka selubungnya, belum dibuka kelipahnya, kita sampaikan pun kebenaran berulang-ulang, itu sangat sulit menerimanya. Dan dikatakan sini, seorang namanya Kleopas berkata kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya yang hidup sebagai orang asing di Yerusalem, dan engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi atasnya pada hari ini? Nah, itu. Jadi dia bertanya kepada, apakah engkau satu-satunya orang asing di negeri ini? Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada Yesus? Baru Yesus menjawab, padahal yang bertanya adalah Yesus sendiri, tapi sudah dipenuhi dengan
tubuh kemuliaan samanya. Jadi dibukakan, baru setelah dibukakan baru Yesus memecahkan roti dan mereka terbuka. Itu dia, tiba-tiba dia menghilang. Jadi inilah klipa. Jadi kalau klipa belum dibuka, apa yang dikatakan para nabi, dia akan datang, Mesias Yesus akan datang dan mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang dikatakan di kitab lain, robohkan bait suci ini. Dalam 3 hari saya akan dirikan kembali. Itu berbicara tentang dirinya sendiri. Makanya saya katakan, apa kamu bilang? Kamu katakan kamu lebih dulu dari Abraham leluhur kami. Kamu bilang lagi ini kamu rubuhkan bangun 3 hari. Nenek moyang kami membangun ini 40 tahun. Siapakah anak ini? Atau makanya sangat tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh Yesua kepada bangsa Israelnya, Pak. Muncul penolakan. Kita lihat yang terakhir. Mesias Yesus Masias segera datang sebagai Raja dan akan memerintah di Yerusalem. Kita baca bersama-sama Yoel 2 ayat 1 dan 2, 2-3 ya. Tiuplah sangkakala di Sion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang dari Elohim, sebab ia sudah dekat. Suatu hari kegelapan, suatu hari kesuraman, awan-awan dan kegelapan, bagaikan suasana fajar pagi yang menyebar di gunung-gunung. Suatu bangsa yang besar dan kuat, tidak pernah ada yang menyerupai dia dari dahulu dan sesudahnya, dan tidak akan ada lagi sepanjang masa turun-temurun. Jadi jangan sampai ditiup suara sopar yang besar. Biarlah saat itu berbunyi, ditiup di Bukit Sion, kita sudah siap dan akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Dan aku akan melihat seorang malaikat yang turun dari surga dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya, dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si iblis dan setan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun, dan dia melemparkannya ke dalam Abisos dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya, supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Jadi kita lihat di kemudian hari nanti malaikat datang akan membelenggu setan, dipenjarakan selama 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun mau berakhir, dalam waktu yang singkat setan diangkat kembali, dibukakan kembali, dan mereka setan dan iblis akan melakukan penyesatan, bahkan 1/3 dari bumi akan tersesat kembali. Ini alasan bangsa Israel. Nanti sahabat kita bukakan bahwa ada 13. Tapi ini yang nomor 12, bahwa ada di benak mereka itu ada di dalam halaka aturan-aturan para rabi. Tapi ini Tuhan izinkan supaya apa? Rancangan kedatangan Yesus Masias yang menjadi juru selamat di hari pertama itu tergenap di kedatangan yang pertama, dan kedatangan yang kedua dia akan menjadi raja memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ini yang bisa kita seringkan siur atau pengajaran Torah di malam hari ini, biar kita semakin mengerti, supaya jangan ada di dalam benak kita bahwa bangsa Israel menggantung Yesus Masias, menyalibkan Yesus Masias, memang itu adalah skenario surga. Jangan kita, justru kita bersyukur itu terjadi, karena lewat kejadian itulah saudara dan saya termeterai oleh darah Yesus Masias kepada perjanjian Abraham, Ishak dan Israel. Terpujilah Elohim kita dalam nama Yesus Masias. Haleluya.
Amin. Ada yang mau bertanya? Kita tutup dalam doa, baru nanti kita sharing kembali. Nanti langsung di itu ya, Bu Bella ya. Terima kasih Bapak, sekarang kami semakin mengerti bahwa ada rancangan-Mu bagi bangsa Israel, di mana kedatangan Yesua Masias 2000 tahun yang lalu, mereka terselubung, kelip mereka belum terbuka Bapak. Tapi ini adalah agenda daripada rancangan-Mu bahwa Yesua kedatangan yang pertama, dia akan menderita, bahkan mati di kayu salib, dan dikuburkan, dia bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan. Dan dia akan datang kembali pada masa-masa akhir ini. Kami sungguh menantikannya. Dan dia akan datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di Jerusalem. Kerinduan kami Bapa, saat Mesias datang, bila kami segenap umat-Mu yang ada di kehilat KPI kasih mula-mula, semuanya Engkau dapati setia dan kami layak memasuki olam haba. Ini kerinduan kami. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon jamahan-Mu. Layakkan, mampukan kami untuk hidup di dalam Torah, sehingga kami menjadi melo hakim, kepenuhan bangsa-bangsa, dan dipersatukan dengan umat-Mu Israel, memasuki olam haba di dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama Mesias Yesua Masias. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Bila sharing kami malam ini membawa kami semakin mengerti bahwa rancangan-Mu sungguh tak terselami Bapa. Betapa dalam, tinggi, lebar, dan panjangnya hikmat yang Kau nyatakan, kami tidak akan mampu menyelaminya. Tapi karena Roh-Mu yang membukakan bagi kami semakin mengerti Bapa. Dalam nama Yesus Masias, bila firman ini menguatkan, meneguhkan kami bahwa Mesias segera datang, bila kami layak memasuki olam haba. Dalam nama Yesus Masias, haleluya, amin.